Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi. Mari kita bersama-sama pagi hari ini kita mau menghampiri tahta Allah yang luar biasa, minta pimpinan Allah yang dahsyat dan ajaib buat hidup kita. Engkaulah kekuatanku Tuhan, ya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, benar Tuhan, kekuatan di hidupku, sukacitaku Tuhan, perisaiku, perlindungan. Kami hampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau
Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Sukacita yang melimpah buat hidup kami. Kekuatan yang terus baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan berfirman-Lah pagi hari ini. Kiranya kami rindu Tuhan untuk semakin mengenal apa isi hati-Mu buat hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kiranya hal-hal yang luar biasa boleh kami terima pada pagi hari ini. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Kita mendapat berkat yang dahsyat daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tema gereja bulan ini masih sama, yaitu tentang integritas. Bagaimana kita harus memiliki integritas yang luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang senantiasa diberkati Tuhan, kita harus memiliki integritas yang lebih lagi. Bagaimana cara kita supaya kita bisa dinilai orang memiliki integritas di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, ketika yang sedang belajar, seorang pelajar, bagaimana kita bisa menjadi pelajar yang memiliki integritas yang luar biasa dipandang orang-orang yang lain, dipandang teman-teman sekolah, kita yang bekerja, bagaimana rekan sekerja kita melihat integritas kita yang luar biasa, bagaimana kita memiliki perbedaan-perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus senantiasa. Kita harus memiliki integritas yang luar biasa Bapak Saudara, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, apapun bagian kita, kita harus mencerminkan, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki integritas yang baik, kita harus memiliki integritas yang luar biasa. Untuk itu apa yang harus kita miliki sebagai orang yang memiliki integritas? Yaitu kita berani bertanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa atas kehidupan kita. Kita memiliki tanggung jawab atas pekerjaan kita. Kita memiliki tanggung jawab atas pelayanan kita. Kita memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Kita memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kita bertanggung jawab atas setiap aspek kehidupan yang kita jalani Bapak Saudara. Orang akan melihat kita memiliki integritas atau tidak dari setiap apa yang kita kerjakan. Orang akan melihat integritas kita akan muncul ketika engkau benar-benar bertanggung jawab. Ketika engkau benar-benar mampu bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan terhadap hidup kita Bapak Saudara.
Bagaimana kita bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap jabatan dalam pekerjaan yang diberikan bos kita. Bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap pelayanan kita yang sudah dipercayakan kepada kita. Bisa kita bertanggung jawab atas setiap berkat-berkat yang diberikan Tuhan untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Saudara, kita belajar dengan satu tokoh yang luar biasa. Bagaimana dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana dia memiliki tanggung jawab untuk membangun sesuatu. Hal yang dipercayakan di dalam hati tokoh ini, Bapak Saudara. Kita belajar tentang Nehemia. Siapakah Nehemia sebenarnya? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, sejarah Nehemia adalah orang Yahudi. Dia adalah hanya seorang pengasingan di Persia. Dia sebagai juru minum raja waktu itu. Tetapi hatinya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Dia memiliki kerinduan yang luar biasa. Bagaimana dia harus membangun tembok Yerusalem kembali. Tembok yang diruntuhkan, tembok yang dihancurkan. Tetapi bagaimana prosesnya, 52 hari Nehemia mampu mengerjakannya. Kalau kita melihat begitu banyak posisi yang menyudutkan dia. Dari kaumnya sendiri Yahudi, dari ekonominya sendiri, bagaimana dia memikirkan itu. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan bahwa dia mampu mengerjakan, dia bertanggung jawab sungguh-sungguh, dia mengerjakan apa yang menjadi hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerjakannya, dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Yesus Kristus namanya, sanggup mencukupkan, sanggup menolong, sanggup memberikan yang terbaik senantiasa. Nehemia adalah orang yang luar biasa, Bapak Saudara. Dia bertanggung jawab penuh atas setiap pekerjaan. Dia bertanggung jawab penuh atas semua yang dikerjakan. Bahkan mereka luar biasanya, apapun tantangan dalam kehidupannya, dia tidak memikirkan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan mencukupkan sehingga dia bisa membangun tembok Yerusalem. Kalau kita membaca di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai 18. Nehemia pasal kedua ayat 17 sampai ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Berkatalah aku kepada mereka, kamu melihat kesukaran yang kita alami, bahwa Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintunya habis terbakar. Marilah kita membangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Lalu aku memberitahukan kepada mereka bagaimana tangan Allahku yang murah melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadamu. Mereka berkata, kami siap untuk membangun, dan dengan sekata mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia adalah orang yang luar biasa, Saudara. Itu adalah contoh bagaimana ayat firman Tuhan menguatkan kehidupan Yeremia. Berkata bahwa kita harus sepakat seia dan sekata. Nah, kalau kita bertanggung jawab tetapi tidak seia dan sekata, bagaimana pekerjaan kita berhasil? Nehemia mampu mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan Nehemia, bagaimana membangun tembok Yerusalem. Bapak Saudara, begitu banyak orang-orang yang saat ini kita mengalami kehilangan bagaimana menjadi orang bertanggung jawab. Begitu banyak orang kehilangan integritas di dalam bertanggung jawab ini. Mari kita sama-sama, ketika kita dipercayakan seseorang, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal sesuatu, tunjukkanlah kita bertanggung jawab sampai selesai, dan kita orang-orang akan melihat integritas kita bahwa benar-benar orang yang bertanggung jawab. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita harus selalu berani bertanggung jawab setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang menjadi bagian kita harus kita lakukan. Jadi Bapak Saudara, bila pagi hari ini kita belajar menjadi orang bertanggung jawab di dalam Tuhan, bertanggung jawab atas setiap apa yang dipercayakan atas kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, semuanya Bapak Saudara. Aspek kehidupan kita ini kita harus benar-benar bertanggung jawab. Kita harus menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang yang luar biasa. Maka setiap orang yang melihat akan
diberkati atas setiap kehidupan kita. Oh, ketika engkau benar-benar bisa bertanggung jawab, maka seseorang akan mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan berkata di dalam ayatnya, ketika engkau setia atas setiap perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Sesuatu hal perkara kecil, kalau kita tidak bertanggung jawab dengan perkara-perkara ini, bagaimana Tuhan mempercayakan perkara yang besar itu terhadap kehidupan kita. Sama dengan kehidupan pekerjaan kita. Ketika kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang kecil, bagaimana seorang bos akan mempercayakan hal yang besar atas kehidupan kita. Di dalam pelayanan, kita juga akan sama. Bagaimana Tuhan akan memberikan pelayanan besar kalau kita hal-hal yang kecil tidak pernah mengerjakannya. Bapak Saudara, ketika saya setahun yang lalu, ketika saya harus ditempatkan di mana mungkin banyak orang-orang yang memandang sebelah mata pelayanan di dalam sekolah minggu, saudara. Saya mengerjakan dengan kesetiaan saya. Saya bertanggung jawab ketika ada jadwal masuk, ketika saya dihubungi oleh kakak-kakak pembina, saya ngomong oke, siap. Apapun bagian saya, entah main musik, entah bercerita, tetapi saya berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada saya. Saya mempersiapkan sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan, saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, saya juga harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh dengan materi yang mampu mereka dapat. Ketika saya boleh menjalankan semua, Tuhan bolehkan percayakan pelayanan yang luar biasa, Bapak Saudara. Pelayanan kita next level, kita naik. Bukan kita yang mau, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat tanggung jawab kita. Ternyata anak ini bisa bertanggung jawab. Nah, Bapak Saudara, bila pagi hari ini kita belajar bersama-sama bertanggung jawab atas kehidupan kita, bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, membuat kita menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala hal. Bila kiranya firman Tuhan memberi kekuatan, jadi rema dan senantiasa dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.